Berbagai bencana menimpa beberapa daerah di Indonesia tahun kemarin. Bagi kita, inilah tahun penuh duka dan air mata. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Begitu sebaris lagu yang dikumandangkan Ebit GAD. Bisa jadi demikian, dan karena itu, layaklah kiranya kita kembali bercermin mendekatkan diri dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini sengaja kami minta Ustadz Jeffrey Al-Bukhari memberikan siraman rohani. Bersyukur juga gitu, jadi paling enggak juga gak enak juga lah ya, kebayang kita loncat-loncat seneng-seneng gitu, tapi kalau lihat TV aduh mengenaskan banget gitu. Perihal istrinya Dewi Gita, Arman Maulana bercerita sang istri sudah terlanjur tekan kontrak untuk mengisi acara perayaan tahun baru di sebuah hotel di Bali. Meski demikian, bukan berarti istrinya tidak prihatin atas bencana yang menimpa kota Serambi Mekah itu. Tahun baru ini ya kebenaran bini gua, ya kalau penyanyi cewek itu kan kadang-kadang dari Agustus aja udah ada tawaran, September tuh udah ada tawaran gitu ya, tahun baru gitu. Jadi dia juga kadung udah tanda tangan kontrak, dia juga sebenarnya sedih banget, sedih dalam artian bukan misah sama gua, sedih dalam artian ya lihat Aceh ini gitu, duh gimana ya, ya udahlah gimana, habis udah tanda tangan. Meski secara sederhana dan di rumah saja dalam menyambut awal tahun, kedua artis ini tetap optimis menghadapi tahun yang akan datang. Aceh dan sebagian Sumatera Utara yang memakan korban puluhan ribu jiwa menyentuh hati banyak pihak untuk menyumbang dana guna meringankan beban para korban. Jumat sore kemarin, bertempat di kantor Menko Kesra di Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Persatuan Perusahaan Film Indonesia atau PPFI dan pengelola infotainment, serta Persatuan Artis Sinetron Indonesia atau PARSI menyumbangkan dana sebesar 273 juta rupiah untuk korban bencana alam di Aceh dan Sumatera Utara. Bantuan yang diserahkan oleh Ilham Bintang, Anwar Fuadi, Hari Kapri, dan Zairin Zain itu diterima oleh Alwi Shihab selaku Wakil Ketua Bakornas Penanggulangan Bencana Alam dan Pengungsi, didampingi Wakil Sekretaris Bakornas PBB, Idrawadi Tamin. Kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih dan penghargaan. Semoga bantuan ini betul-betul akan bermanfaat bagi saudara-saudara kita di Aceh, dan yakinlah bahwa Rp1 bantuan akan ada artinya bagi saudara-saudara kita di Aceh, apalagi jumlah 273 juta. Kalau artis pasti udah banyak menyumbangkan kemana-mana ya, untuk ke dompet sosial, ke posko-posko yang lain, tetapi juga artis pasti bergerak ke lapangan untuk mencari, seperti hari Selasa yang lalu. Seluruh artis parti yang terkenal mau Sandi Aulia, Samuel Rizal, Marin Zuman, Adam Jordan, Wiyan, Sinela Sidin, banyak sekali artis, 20 artis yang turun ke jalan untuk meminta bantuan. Mungkin yang kita dapat itu tidak begitu banyak, dalam 1 jam kita dapat 7 juta. Tetapi bukan itu yang kita maksudkan. Supaya orang pengusaha, pejabat, konglomerat terpanggil dengan adanya gerakan dari artis yang memulai take action. Kepedulian terhadap korban bencana alam di Aceh juga datang dari masyarakat pers. Jumat siang kemarin, bertempat di Jakarta Media Center Gedung Dewan Pers Jakarta Pusat, PWI Jaya memberikan sumbangan berupa pakaian layak pakai, makanan dan kebutuhan pokok sehari-hari, serta sejumlah dana. Bantuan tersebut disampaikan PWI Jaya kepada TNI untuk disalurkan kepada korban bencana alam di Aceh, Nias, dan Sumatera Utara. Acara yang bertajuk Doa Bersama untuk Aceh dan Sumatera Utara itu dihadiri oleh beberapa tokoh pers dan tokoh TNI. Terima kasih hari ini seluruh Indonesia, kawan-kawan wartawan di semua cabang dari Papua sampai Sumut itu menghimpun bantuan dari masyarakat, terutama dari masyarakat pers dalam berbagai bentuk. Ada yang kirim pakaian bekas yang layak pakai, kemudian ada yang kirim perabotan ya, seperti piring, sendok, segala macam. Juga ada yang nyumbang dana. Pemirsa, tayangan paling bergengsi ini akan segera kembali setelah kita recheck yang satu ini.
Pemirsa, untuk memuaskan Anda akan informasi seputar tokoh-tokoh terkenal, tim Cek dan Recheck telah menyunting sajian berita hangat, ringan dan menarik berikut ini. Berbagai bencana menimpa beberapa daerah di Indonesia tahun kemarin. Bagi kita, inilah tahun penuh duka dan air mata. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Begitu sebaris lagu yang dikumandangkan Ebit GAD. Bisa jadi demikian, dan karena itu, layaklah kiranya kita kembali bercermin mendekatkan diri dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini sengaja kami minta Ustadz Jeffrey Al-Bugari memberikan siraman rohani. Sungguh tepat rasanya di saat kita mulai membuka pintu memasuki tahun yang baru ini. Setiap satu kemaksiatan yang saya lakukan sama artinya saya menulis satu lembaran undangan kepada makhluk yang namanya azab untuk datang kepada saya. Sekarang sudah berapa juta maksiat yang saya lakukan. Allahu Akbar. Makanya azab gak pernah berhenti, ya. Dari tabrakan, terus pesawat, sekarang tsunami, wallahu alam, nggak tahu nanti bakal ada gunung meletus, na'udzubillahi min dzalik, ya. Ini satu teguran yang keras, bukan untuk rakyat Serambi Aceh, Serambi Mekah sebetulnya, bukan, tapi untuk lingkungan yang ada di sekelilingnya, di sekitarnya, ya, negara tetangga termasuk, gitu kan. Karena ketika Allah memberikan satu ujian kepada satu tempat, kenapa Allah tidak adilnya? Loh, kenapa Serambi Mekah kok malah kena musibah? Itu tempat-tempat maksiat kok nggak kena musibah? Nah, berarti kan seperti itu. Nah, Allah ingin memberikan satu teguran keras untuk pemimpin kita, untuk semua rakyat Indonesia, bahwa berhentilah bertikai dalam urusan fisik, dalam urusan materi, dalam urusan politis, dalam urusan hati. Kembali kepada nurani, ya kan, menyatukan langkah, sikap, visi dan misi, insya Allah. Karena Allah kasih jawaban, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seandainya satu penduduk bumi itu dia beriman, dia bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan keberkahan yang datang dari langit dan bumi. Langit dan bumi lafatahna, Allah yang katakan. Subhanallah. Nah, kalau terjadi seperti ini berarti na'udzubillahi min dzalik. Saya cuma kepengen satu, Allah ciptakan kita akal dan nafsu, lalu Allah jadikan ini sebagai satu ujian buat kita. Tinggal bagaimana kita mengontrol nafsu, memenjarakan nafsu, ya, lalu menjadikan akal itu sebagai raja di raja, ya kan? Sehingga ketika akal yang disandarkan kepada iman menjadi raja, maka demi Allah tutur katanya juga nikmat, nggak menguliti perasaan orang lain. Seuntai doa yang dipanjatkan Ustadz Jeffrey berikut ini kiranya bisa menenangkan batin kita dan meyakinkan kita untuk mengayun langkah memasuki tahun yang baru. Ya Allah, ya Karim, ya Azim, ya Rabbal Alamin. Sehingga iman bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi hidup kami. Ya Rabbana, di akhir penutup tahun ini, Engkau berikan satu teguran yang keras buat kami, supaya kami sadar pada tahun-tahun yang akan datang, untuk menjadikan tahun baru nanti inilah tahun yang paling baik untuk menyikapi hidup ini, untuk melindungi anak keluarga kami, untuk melindungi bangsa ini, dan untuk melindungi setiap apa yang kami cintai. Ya Rabbana ya Azim, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami ya Allah apabila kami lupa atau melakukan kesalahan. Ya Allah, janganlah Engkau berikan sesuatu yang kami tidak akan pernah sanggup memikulnya. Ya Allah, ya Rabb, Engkau tahu kami ini berat ya Allah. Engkau tahu kami ini berat, maka ampunkanlah kami, maafkanlah kami, ringankanlah beban kami ya Allah. Ya Allah, unsurna fa innaka khairan nasirin. Ya Allah, tolong kami karena Engkau sebaik-baik menolong bagi kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin insyaallah. Pemirsa, 30 menit sudah perjumpaan kita. Kini saatnya saya Mila Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja Cek dan Recheck yang bertugas undur diri dulu. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
Saksikan terus tayangan paling bergengsi ini setiap hari Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI Oke. Ingat pemirsa, jangan percaya gosip sebelum Anda menyaksikan Cek dan Recheck. Selamat tahun baru dan sampai jumpa.